Terima kasih Tuhan, Shalom bagi kita semua yang diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa hari ini, Rabu 7 April 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih ya Allah, anugerah hidup karunia-Mu yang kami akan lanjutkan hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Namun sebelumnya, kami mau menikmati sejenak di dalam Tuhan melalui doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami Tuhan dengan pengampunan yang Kau beri bagi kami, dengan hikmat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini pertama Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-58. Berkata, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai demikian firman Tuhan saudara yang mau kita renungkan pada pagi hari ini dengan satu teguran manis dari firman Tuhan. Kemuliaan tubuh kebangkitan. Paulus mengajak orang Korintus untuk berpikir bijak, saudara, melalui teguran dari perikop kita. Dalam mempelajari tentang kebenaran itu, ada orang-orang yang kesulitan untuk mengerti bagaimana seseorang bisa dibangkitkan, dan dengan tubuh seperti apa mereka akan dibangkitkan. Ayat 36, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Merupakan teguran yang keras, bukan untuk menghina, melainkan mengajak mereka membuka wawasan berpikir yang sangat sempit tentang kemahakuasaan Tuhan dalam dunia ciptaan. Analogi yang Paulus berikan diharap dapat membuka pengertian mereka yang sempit, yang dijelaskan oleh ayat 35 sampai 38. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jelas sekali
dari ayat 35 sampai 38 ini. Kemuliaan tubuh sorgawi lebih dari tubuh duniawi. Tubuh alami kita sering berjalannya waktu akan semakin lemah. Manusia lahiri kita akan semakin merosot. Sedangkan manusia batinia yang menjadi persiapan tubuh yang tidak kelihatan itu bersifat mulia. Ayat 42 sampai 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, sebagaimana kita mengambil rupa Adam, ditaburkan dalam tubuh alamiah, kita juga akan memakai rupa dari yang sorgawi, yaitu Kristus sendiri. Jadi, meskipun tubuh fisik kita semakin rusak, kehidupan rohani kita boleh terus diperbaharui. Yang menjadi pengharapan kita pada akhir zaman adalah bahwa kita kelak pada kebangkitan akan memakai rupa dari yang surgawi. Ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Paulus juga mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Ayat 51, 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Maut dikalahkan sebagai musuh terakhir. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Ayat 54. Sengat maut adalah dosa. Maut adalah di mata Tuhan tidak hadir dalam hidup seseorang. Dan ketika seseorang berdosa, ia sedang mencicipi maut. Ia tidak dalam bahaya hilang dari hadirat Tuhan. Ayat 55 sampai 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Pengharapan ini semestinya mendorong, memotivasi kita untuk lebih giat dalam melayani Tuhan. Artinya memakai, menikmati, dan bertanggung jawab terhadap hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Alkitab menegaskan bahwa kita harus berjaga-jaga atau menjaga kualitas hidup Kristen atau beriman kita, supaya tidak menjadi sia-sia. Mengembangkan berbagai talenta yang Tuhan beri bagi kita sebagai tuntutan untuk memberikan yang terbaik, untuk menyambut kedatangan Tuhan, Sang Halik yang akan menyempurnakan segala sesuatu nantinya di dalam Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Maka kita harus semakin bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam karya yang Ia izinkan bagi kita, dalam ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, marilah kita menyambut dengan sukacita hidup yang Tuhan beri bagi kita seiring dengan waktu. Karena itu jangan kita
meribetkan pikiran kita dengan apa yang terbatas kita jangkau. Kita memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, tetapi telah mengalahkan kuasa maut dengan jalan kematiannya, dan ia menang dengan kebangkitannya. Karena itu, kematian kita adalah kematian yang dijamin melalui kebangkitan Kristus. Dan kita percaya, baik yang hidup maupun yang telah mati, kelak akan mengalami kebangkitan bersama dengan Allah di dalam kuasanya yang akan mengubah segala sesuatu menurut kasih setia dan kuasanya. Dia akan menyempurnakan dengan segala kehendaknya yang pasti akan membuat semua bersukacita, yang dimana sukacita itu tidak akan pernah punah, tetapi kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi remah yang terus hidup bagi kami dan menjadikan kami teguh dalam kehidupan dan perjuangan serta karya yang Tuhan izinkan kami arungi. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup keluarga kami dimanapun mereka berada dalam segala keadaan, termasuk para orang tua kami Tuhan yang dalam lanjut usia. Kami sadar bahwa ada mereka yang masih bisa beraktivitas, ada juga yang tidak bisa apa-apa, yang membutuhkan pertolongan khusus. Engkau berikan hati yang sukacita bagi mereka, dan keluarga yang merawat dengan cinta kasih tidak akan sia-sia, tetapi mendatangkan kekuatan baru bagi para orang tua kami, dan kemuliaan bagi Tuhan, dan sukacita bagi mereka pula, berkat bagi mereka yang melakukannya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh. Sembuhkanlah Tuhan sakit penyakit mereka dengan cara Tuhan sendiri yang tiada mustahil. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berbeban karena duka cita, hiburkan dan berikan ketabahan dalam mengupayakan kami lewati semuanya itu dengan tetap berharap kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa Engkau tetap memelihara semua umat-Mu dalam segala keadaan, termasuk mereka yang bersuka cita hari ini karena hari ulang tahunnya, ulang tahun pernikahannya. Lengkapilah sukacita itu, nama Tuhan tidak dilupakan. Kami teringat bagi seluruh keluarga hamba Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau jamin Tuhan, agar kami tenang, lego dalam mengangkat pelayanan dengan sukacita, karena Tuhan yang berperkara bagi hidup kami dan keluarga kami. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Kau berkati kinerja kepemimpinan mereka yang dilakukan untuk semua masyarakat termasuk jemaat-Mu. Kami bergandengan tangan untuk melakukan kebenaran, kasih dan keadilan-Mu, termasuk usaha untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID ini dengan bersama-sama menopang melancarkan rencana vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, dan semua masyarakat menyambut dengan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berbeban, yang bergumul, berduka cita, bergelut, bertangisan, dan menjerit minta pertolongan, yang mengalami bencana alam di Nusa Tenggara Timur di sana Tuhan, Kupang, Sabu dan sekitarnya. Oh Bapa di sorga, Engkau hadir dalam suasana itu, menjawab rintihan mereka, mengasihi mereka dan mengangkat mereka dalam pergumulan itu. Engkau hentikanlah bencana ini Tuhan, menurut keputusan-Mu dan kuasa-Mu sendiri. Ampuni masyarakat-Mu Tuhan, ampuni kami semua, ampuni mereka juga di sana Tuhan, agar kelegaan didapatkan dari Allah sendiri. Oh Bapa di sorga, terima kasih Engkau gerakkan hati kami semua untuk turut berpartisipasi dalam menopang semua yang menjadi korban bencana alam ini Tuhan. Kami nyatakan kepedulian kami dengan tulus dan cinta kasih, maka akan menjadi berkat bagi kami yang tak berkesudahan, menjadi berkat bagi mereka pula. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan syukur kami, harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin.